Halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Bowen dan teman kelompok saya Joy Haritan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan salah satu konsep yang penting dalam sosiologi. Kelompok atau grup adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, teori terbentuknya kelompok sosial. 1. Teori kontrak sosial. Teori ini juga biasa disebut teori perjanjian sosial. Teori ini dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke. 2. Teori hasrat sosial. Teori ini dapat berpendapat bahwa manusia yang awalnya hidup terpisah-pisah kemudian hidup dalam pergaulan antar manusia yang disebabkan oleh pada diri tiap individu terdapat hasrat sosial yang senantiasa mendorong untuk bergaul dengan sesamanya. 3. Teori tenaga yang menggabungkan. Pencetus teori ini adalah P.J. Bowman. Ia mengemukakan bahwa kelompok terbentuk karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suatu pergaulan yang didorong oleh tenaga-tenaga yang menggabungkan atau mengintegrasikan individu ke dalam suatu pergaulan. Keempat, teori kedekatan merupakan teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok yang menjelaskan bahwa kelompok terbentuk karena adanya afiliasi atau perkenalan antara orang-orang tertentu. 5. Teori keseimbangan. Teori keseimbangan dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain karena kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan. 6. Teori alasan praktis. Teori ini menyatakan bahwa kelompok terbentuk karena kelompok cenderung memberikan kepuasan atau atas kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok. Cara terbentuknya kelompok sosial menurut Edgar Hussein. A. Orang-orang yang ada itu harus saling berinteraksi satu sama lain. B. Orang-orang itu secara psikologis sadar akan keberadaan orang lain. C. Orang-orang itu merasa bagian dari kelompok tersebut. Karakteristik kelompok sosial. 1. Nilai kelompok. 2. Nilai norma-norma kelompok. 3. Peran dan posisi. 4. Status. 5. Ikatan kelompok. Faktor pembentuk kelompok sosial. 1. Kesamaan. Biasa terbentuk karena memiliki kesamaan. 2. Kedekatan. Biasanya terbentuk karena kedekatan daerah asal atau tempat tinggal, sehingga mereka saling melihat, berbicara, serta bersosialisasi. Jenis kelompok sosial. Pertama, in-group dan out-group. Konsep ini dikemukakan oleh seorang sosiolog W.G. Sumber dalam karyanya berjudul Folkways. In-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya. Out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group yang jelasnya kelompok sosial di luar anggotanya. Kelompok primer dan sekunder. Konsep kelompok primer merupakan konsep yang dikemukakan oleh Charles Horton Coley dalam karyanya Social Organization. Contoh, keluarga. Kelompok sekunder merupakan konsep sosiologis yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi sebagai respon dari konsep kelompok primer yang dikemukakan oleh Coley. Contohnya, pekerja di kantor. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan yang tegas. Keberadaannya sengaja dibentuk untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contoh, partai politik. Kelompok informal biasanya terbentuk karena saling berhubungan yang berulang-ulang, yang menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-kepentingan bersama atas dasar pengalaman-pengalaman yang sama.
Contoh kelompok bermain. Paguyuban dan patebayan. Paguyuban ialah bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Contoh keluarga. Patebayan yaitu merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contoh ikatan antar pedagang. Membership group dan referensi group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan di mana kelompok timbul karena anggota memiliki pekerjaan yang sejenis. Contoh Ikatan Dokter Indonesia. Volunteer adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama tapi tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contoh Pandawara. Kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok teratur bukan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar mereka. Contoh mahasiswa. Kelompok sosial yang tidak teratur dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Pertama, khayalak penonton atau penonton yang formal. Merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama, tapi sifatnya pasif dan contohnya nonton film. 2. Kerumunan yang bersifat sementara. Dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, kumpulan yang kurang menyenangkan, yaitu kerumunan di mana kehadiran orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang. Contoh orang-orang antri karcis. B. Kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik, yaitu orang-orang yang bersama-sama menyelamatkan diri dari suatu bahaya. C. Kerumunan penonton adalah kerumunan karena ingin melihat sesuatu kejadian tertentu. Partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Partikularisme kelompok adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Dalam masyarakat, partikularisme ini sering terjadi pada mereka yang hanya dapat memikirkan dirinya sendiri saja tanpa memperdulikan sekitarnya. Ciri-ciri partikularisme kelompok. 1. Individualis. 2. Heterogen. 3. Mobilitas tinggi. 4. Berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Contoh pemimpin di suatu perusahaan konstruksi yang hanya memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme karena mengutamakan kepentingan pribadi, kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Ciri-ciri eksklusivisme. Ciri-ciri yang menonjolkan eksklusivisme kelompok adalah mengutamakan kepentingan pribadi dan memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Sekian penjelasan dari kami mengenai penjelasan materi kelompok sosial. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.